Oke, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan host kecing Anda. Kali ini host kecing Anda sedang berada di Embung Langgeran, tepatnya di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Suatu kehormatan kita bisa bertemu dengan salah satu tokoh pemuda yang menjadi inspirasi kita, yaitu Mas Surono. Nah, kita akan ulik tentang kehidupan Mas Surono ini mulai dari zero, from zero to hero. Jadi bukan siapa-siapa menjadi orang yang bermanfaat. Jadi mulai dari nol sampai beliau bisa bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya ya kita contoh lah untuk keberhasilannya. Oke, karena saya sudah janjian dengan beliau, Mas Surono. Jadi kita undang Mas Surono ya untuk datang ke sini. Oke, Mas Surono sini, Mas Surono. Waduh, gimana kabarnya Mas Surono? Alhamdulillah. Loh ini karo sapa iki? Ini asistennya, Bos. Jadi kita ada dua teman kita. Ini ada Mas Surono yang aslinya dari dusun Karanganyar, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, dan juga ada Mas Ari. Mas Ari ini aslinya di dusun Ngelaran, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Ini teman satu leteng ya? Iya, Satu leteng, satu sekolahan, satu kelas bukan nih? Bukan, beda kelas. Beda kelas. Kemarin jujur saya dan teman-teman mewakili. Jadi kemarin coba bikin konten untuk bisa mewawancarai salah satu teman pemuda yang istilahnya bisa dikatakan berhasil ya. Iya. Apapun hasilnya tetap berhasil ya, dikatakan berhasil. Nah, salah satunya ini suatu kehormatan pertama kali jenengan. Oh iya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, terus tadi kalau dusunnya udah kita sampaikan. Ya. Terus sekarang posisinya di mana? Terus sekarang kesini tuh di Ngelanggeran tuh sedang ngapain gitu. Oke, perkenalkan selamat sore, nama saya Surono, saya dari Karanganyar ya, Gunung Kidul. Saya berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, ya. Tapi asli tetap wong gunung ya, tetap wong gunung karena memang sekolah cilik nyampe gede eneng gunung. Ya, kedatangan saya kemari pertama dapat diundang dari host kecing ya dari Mas Eko Sigon ini. Beliau ingin ya bertanya-tanya atau berbagi sharing positif. Oke, bisa diceritakan di Jakarta itu usaha apa Mas? Bukan, maaf, di Bekasi ya? Oh iya, di Bekasi itu saya jualan kacamata. Ya semua berbagai macam kacamata lah, dari kacamata fashion, dari kacamata resep, dari kacamata baca, dan semuanya kacamata. Jenis kacamata, jenis lensa, ganti, semuanya bisa diterima kayak gitu. Usaha yang jelas usaha di bidang optik lah. Oke. Tapi yang ingin kami ketahui dan mungkin Mas Surono bisa share ke teman-teman adalah prosesnya. Nah, sekarang kan Mas Surono itu udah dikatakan berhasil lah. Untuk kategori teman-teman sebaya itu udah melampaui target sebenarnya. Nah, itu yang kita pertanyakan dan ingin kami gali dari Mas Surono adalah prosesnya menuju ke yang sekarang ini. Nah, dulu katanya ya temen biasa ngarit, angon, bener. wedus, terus yo golek kayu dan sebagainya. Itu bener apa enggak itu? Ya, alhamdulillah ya begitulah. Tapi memang untuk mencapai sebuah kesuksesan itu nggak mudah lah. Yang jelas ada usaha keras yang sangat luar biasa dan ketekunan yang luar biasa. Jadi sesuatu hal itu kalau tidak difokuskan itu tidak akan menjadi besar gitu Mas. Jadi sesuatu apapun itu kalau nggak kita fokuskan itu tidak akan bisa menjadi besar. Harus telaten, harus sabar, harus rajin yang jelas kalau mau jadi orang yang sukses itu. Oh gitu. Iya. Berarti intinya kita itu harus fokus. Bener. Di apapun pekerjaan atau pekerjaannya hobi kita harus atau apa saja. Nggak bisa di sambi-sambi, itu nggak bisa. Jadi harus fokus. Apa pekerjaannya itu tetap difokuskan kayak gitu. Ojo disambi lah. Itu nanti kalau sambi pitu kayaknya. Wah, ya. Nanti sambi itu hasilnya tidak akan maksimal. Oke lah, mungkin seperti itu sudah sering kita dengar. Tapi kita juga ingin tahu lebih dalam lagi tentang prosesnya untuk menjadi fokus itu Mas Surono. Jadi mungkin bisa diceritakan mulai dari
awal merantau ke Bekasi atau yang kemana dulu lagi kan, Iya, iya. jenengan bisa sampaikan tahun berapa, terus baik, baik. usahanya apa saja, kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk berhasil toh. Benar. Rungokno gitu loh. Begini. Jadi saya dulu lulus SMP. Saya hanya lulusan SMP ya. Saya hanya lulusan SMP. Lulusan SMP, sekolah Alhamdulillah. menengah pertama. Iya begitu, tapi wes luar biasa itu kalau menurut saya. Dia lulusan SMP tahun 99, ya lulusan tahun 98 99. SMP mana Mas itu? SMP Ngalang Gedang Sari. Oke begini, jadi tahun 99 itu saya langsung merantau, diajak mas saya lah ya, itu ke Blok M. Itu ke Blok M itu Jakarta Selatan kalau nggak salah. Itu di situ saya sebagai ini aja karyawan toko biasa tadinya. Karyawan kalau boleh tahu toko apa itu? Tetap toko kacamata, cuma saya sebagai karyawan waktu itu. Gaji saya di situ waktu itu Rp6.000 Per setengah apa ya, per seminggu. seminggu itu Rp6.000. Rp6.000. Nggak masuk akal ya kalau sekarang ya. Nggak masuk akal, tapi saya ya akal aja. Dulu saya ongkos itu dari saya yang tinggal di Cipete Blok M itu Rp500. Itu tahun 99 itu 2000. Terus saya 2005 saya alhamdulillah ikut orang lagi, tetap ikut orang masih cari ilmunya di bidang kacamata juga, ikut orang itu di bagian pembikinan kacamata, pembikinan resep, pembikinan lensa, pokoknya dari situ sampai tahun 2010. Tahun 2010. Nah, tahun 2010 saya mencoba memberanikan diri untuk 2010. Nah ya, memberanikan diri untuk buka usaha sendiri karena saya merasa udah punya ilmunya, sudah punya pondasinya, sudah punya basicnya, tinggal punya usaha sendiri. Nah, dari usaha sendiri itu saya dulu ya namanya modal nekat Mas. Di tahun 2015 itu online mulai tumbuh ya. 2015. Oke. Online itu mulai Online dunia shop ya? online shop itu tumbuh. Itu saya dulu cuma iseng-iseng awalnya. Awalnya iseng. Tapi sebelumnya udah tahu seluk-beluk tentang online shop? Belum juga. Belum, saya cuma iseng. Namanya iseng itu belum tahu kedalamannya ya, belum tahu semuanya. Jadi cuma iseng-iseng aja. Saya nyoba di salah satu marketplace itu. Saya nyoba produk saya yang saya punya itu. Sebulan itu omsetnya alhamdulillah lumayan. Kurang lebih ya 1 juta 2 juta lah sebulan. Sebulan ya, itu sampai 2 juta. Itu tahun 2015 itu baru saya buka cabang lagi di marketplace lagi. Itu saya udah lumayan banyak barang saya, jadi saya buka cabang di situ. Itu dari situ omset itu naik. Nah itu berarti gini, jadi itu mulai dari 2015 kan online shop, marketplace itu tadi, benar. sampai ke 7 itu tahapnya berapa tahun? Untuk itu saya 2 tahun, 2 tahun dari 2015 sampai 2017. 2017, Iya, itu punya 7 2018. akun. Itu punya 7 akun. Dan dari 7 akun itu sampai 2019 kalau nggak salah, itu alhamdulillah saya kebeli toko 1 dari Alhamdulillah. hasil. Iya, alhamdulillah. Itu di wilayah mana itu? Itu di tempat tinggal saya di Bekasi. Di Jadi Bekasi ya? di rumah saya kebetulan di depan rumah saya ada ini, terus saya bangun toko kacamata. Oke. 3 tahun. Kalau boleh tahu kira-kira untuk akhir-akhir ini atau mulai menanjak itu omsetnya berapa Mas per bulannya rata-rata saja? Wah, harus transparan apa nih, harus Ya, gimana? kisaran saja saja. Iya. Biar teman-teman biar pada tahu dan menjadi inspirasi. Kok pengen kerja seperti ini. Oh iya begitu. Ya alhamdulillah kalau per bulan bisa, kalau dari ini bisa 50 sampai 70 juta. 50 sampai 70 juta Iya, per bulan. Ngerti rong Rio, tak kira belakangnya dadine ngerti tak tekoni. Iya. Jadi gini, oke, itu bagi saya sih udah luar biasa sekali, dan juga bagi Mas Aris juga saya kira juga tadi pasti terbengong-bengong juga. Iya, Tapi jangan hanya terbengong-bengong saja Mas Aris. Benar. Harus dikatakan Mas Surono harus
Fokus. dan harus memang fight bener-bener. Iya, betul. Tapi gini Mas Surono, jadi ini kan prosesnya kita lihat tuh enak sekali ya. Tapi kita juga ingin mengulik tentang kehidupan Mas Surono di waktu kecil ya, katanya ngarit dan sebagainya. Biar ceritakan, ampun ada pengalaman yang menarik, pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan, misalnya apalah sekolah sepatunya jebol Benar. atau Banyak sekali ya. memang di waktu saya kecil itu nggak kayak anak kecil sekarang ya Mas. Kalau dulu saya waktu kecil itu saya nyari sangu tahu ya? Sangu, jajan, ya, uang jajanan, jajan itu saya buruh macul. Buruh macul? Buruh nyangkul itu ya. Nyangkul. Nah, buruh nyangkul itu sehari dibayar berapa waktu itu ya? Apa? Itu SD atau SMP itu? SMP Mas. SMP ya? SMP ya. Maksudnya di umur ya sekitar 15-16 tahun itu. Oke. Saya mau punya uang saku itu harus buruh macul. Jadi kalau minggu libur itu saya buruh macul seharian. Itu bisa jadi Senin bisa buat sangu ke sekolah. Gitu. Jadi kalau pagi saya kalau berangkat sekolah itu dari rumah sampai ke sekolah itu jalan kaki Mas. Belum ada kendaraan kayak zaman sekarang nih. Kira-kira berapa kilo itu Mas ya dari rumah sampai ke sekolah di SMP itu? Bisa kali 2 kiloan. 2 kiloan. 2 kiloan ya. Itu nyebrang kali atau naik bukit atau bagaimana? Nyebrang kali dan nggak pakai sepatu Mas. Biar awet sepatunya. Itu ada pengalaman menarik nggak? Misalnya apa nyebrang kali, tapi ranggu sepatu ya? Orang ke sepatu. Oh, iya. Nah nyebrang kan dicopot sepatunya Mas, gitu. Tapi yang mosok selama 3 tahun nggak punya sepatu kan nggak mungkin. Ada sepatunya, cuma itu aja. Itu Diwet-wet aja. lah. Kadang jebol aja disulam. Saya disulam berarti Didondom sendiri. Didondom sendiri. Saking jenenge kita tuh bener-bener nggak mampunya, mau beli sepatu aja susah di waktu itu. Oke, itu di selain berarti orang tuanya petani ya? Petani, Tapi alhamdulillah. selain membantu orang tua juga ada kegiatan Betul. tadi apa namanya? Buruh macul untuk mendapatkan sangu. Uang sangu buat sekolah. Kalau waktu-waktu nggak lagi pulang sekolah paling ya nyari rumput kayak gitu aja. Jadi nggak ada kegiatannya. Pokoknya kita pure kalau buruh itu harus pas hari libur aja. Pas hari libur. Hari Minggu itu kita dari pagi langsung buruh kayak gitu. Berarti tetap walaupun buruh belajar tetap harus jalan ya. Meskipun waktu itu mungkin mohon maaf ya Mas Surono belum bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, itu mungkin apakah Mas Surono punya rasa menyesal atau bagaimana itu? Tidak sekolah loh dalam mohon maaf nih. Tadinya memang saya merasa gimana sih iri aja. Nah, tapi saya berpikir kembali karena memang orang tua saya tidak mampu, jadi mungkin pilihan orang tua juga bilang mendingan menurut saya sih nggak usah sekolah mendingan kamu nyari hasil aja kemana ke Jakarta ikut masmu atau gimana kayak gitu. Kalau sekolah kan duitnya gede, simbok bapak udah nggak mampu nyari duitnya kayak gitu. Oke. Baik, jadi sebelum kita tanya lebih lanjut lagi, kita juga kedatangan tamu, walaupun tidak diundang tapi tetap saya terima. Nanti tak wedangi pokoknya. Nah, ini kan tadi diceritakan ini adalah satu sekolahan. Kelas ya, satu angkatan, tapi mungkin beda kelas. Beda kelas aja. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada Mas Ari tentang pendapat Mas Ari kepada Mas Surono ini bagaimana sosoknya itu bagaimana, mulai dari dengan kenal sampai sekarang ini loh. Nah, SMP sampai sekarang itu nggak ada perbedaan. Maksudnya perbedaan apa ya? Karakter sifatnya atau bagaimana? Karakter atau sifatnya atau dia membeda-bedakan. Sekarang dia udah sukses. Terus nggak kenal sama yang ya masih belangsak seperti ya yang ngomong ini gitu loh maksudnya. Berarti belum sukses. Menuju ke sukses. Jadi dia tuh nggak pernah membeda-bedakan gitu. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Gitu. Oke, dilanjut Mas Ari. Iya, tadi menurut saya ya dia tuh seorang yang sangat tokoh sangat inspiratif lah pokoknya. Dan memotivasi. Jadi, ya. Memotivasi orang-orang yang sebenarnya kehidupannya di bawah kemiskinan gitu aja lah. Karena dia juga dari nol, ya pekerjaan orang kampung lah, ngarit, angon, cari kayu bakar dan sebagainya. Itu dari nol maksudnya gimana? Dari nol? Ya nol dalam arti dia hidup ya maaf nih ya, ya sederhana lah. Boleh dikatakan ya bisa ketemu di bawah sederhana. Tapi jangan salah, Mas Surono sekarang nolnya juga masih nol, tapi nolnya oke. Nah itu dia. Jadi dia melalui prosesnya itu dengan ikhlas. Jadi dia itu
menurut saya itu dia itu nggak langsung memandang ke atas. Mungkin sekarang proses saya seperti ini dan sekarang hasilnya ya seperti itu, perlu dicontoh. Perlu dicontoh dan nyontohnya ya tenanan. Nah, tenanan. Oh gitu. Jadi tidak hanya ndelok tok kayak apik kayak gur ya gur ngalem apik, tapi memang harus berusaha gitu. Benar. Jadi apapun yang kita dapat sebelum sukses itu, kalau kata Mas Surono ini pernah ngasih masukan saya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat lah, jangan putus asa. Jadi kita harus tetap berjuang dan berjuang apapun hasilnya, yang penting kita ada usaha. Oh gitu. Berarti intinya tetap harus berjuang, berusaha. Soal hasil itu dari yang mengatur. Nah, betul. Itu dan dia. dilakukan dengan ikhlas. Ini sepertinya udah seling berkontak hubungan atau bagaimana? Oh, benar sekali. Saya sudah banyak berguru nih, Pak. Tapi ya itu dikasih masukannya seperti itu. Oke, energi positif. Iya, energi positif. Ya. Oke. Kalau sekarang kamu banyak dapat 1000, jangan kamu mengeluh, jangan kamu putus asa. Jangan nyerah. Insya Allah besok dapat 2000 dan seterusnya. Seperti Iyalah. itu contohnya gitu. Bekerja keras itu memang sudah kunci ya. Ya. Tapi tentu tidak bisa melupakan yang di atas. Betul. Untuk itu berarti harus pasrah itu juga berarti ya. Begini. Jadi kalau saya yang pernah saya lakukan ini. Jadi seberapa yang saya miliki itu sebagian bukan hak saya. Jadi seandainya ya ini bukan bukan ria ini ya. Bukan ria ya, ini hanya untuk motivasi aja teman-teman. Jadi semua rezeki yang dikasih kepada kita itu bukan milik kita mutlak. Sebagian yang kita miliki itu adalah punya orang lain. Jadi kalau kita dapat 10.000, kasih 5.000 ke orang lain. Oh begitu. Seperti itu. Dan insya Allah berapapun kita keluarkan untuk kebaikan itu dibalasnya berpuluh-puluh kali lipat. Berpuluh-puluh kali. Iya, Luar biasa. Jadi poin penting yang kita bisa garis bawahi dari statement Mas Surono ini adalah di antara rezeki kita itu terselip rezeki orang lain. Nah itu poin penting. Dan itu kita juga Mas Surono sampaikan juga bahwa sesuatu yang kita keluarkan itu nanti akan memberikan feedback yang lebih besar berpuluh-puluh kali. Itu yakin berarti ya Mas? Pasti, yakin itu. Karena janji Allah juga begitu. Kamu satu butir kasih kebaikan ke orang lain dibalas 10 kebaikan. Satu butir dibalas 10 kebaikan. Kita ngasih 10 berarti dikasih 100 kebaikan. 10 menjadi 100. Pasti itu. Janji Allah itu pasti. Itu poin penting. Tentang pengorbanan orang tua itu memang awalnya kan dulu biasanya kita waktu kecil itu kita kurang menghargai. Tetapi beranjak kita menjadi dewasa itu mungkin kita akan menyadari betapa besar pengorbanan dari orang tua. Nah mungkin Mas Surono bisa sampaikan kepada teman-teman tentang pengalaman Mas Surono tentang pengorbanan orang tua kepada anaknya. Nah kebetulan orang tua masih ada? Alhamdulillah udah nggak ada. Ya semoga beliau bisa diterima Allah. Amin. Masuk ke surganya Allah. Amin. Bisa diceritakan Mas Surono tentang pengorbanan orang tua yang masih teringat sampai sekarang? Baik. Jadi kalau orang tua itu kalau menurut saya adalah basic kita. Jadi tauladan kita. Jadi apapun bentuknya, maksudnya seperti apa sifatnya orang tua itu sebenarnya hanya ingin anaknya menjadi orang yang paling baik, kayak gitu ya. Jadi kalau dulu waktu saya kecil itu saya orang tua itu ngasih wejangan, jadi selalu jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, apa sih yang ini orang tua kepada kita itu? Jadi yang selalu saya ingat adalah ketika waktu beliau ngasih nggak bisa ngasih uang sangu jajan itu lah. Itu kenapa? Karena saking keterbatasannya materi ya yang dimiliki orang tua, jadi sampai nggak bisa nyangoni saya Mas. Jadi makanya saya sampai nggak pernah minta sangu sama orang tua tuh nggak pernah. Jadi saya berusaha bekerja sendiri untuk sampai jangan membebani orang tua kayak gitu. Jadi poinnya sih kalau untuk anak-anak sekarang sih menurut saya kalau pesan saya sih hargailah orang tua.
hargailah orang tua, karena sesungguhnya orang tua itu adalah pintu surga kalian. Itu. Jadi ada keberkahan orang tua, keberkahan di anak, gitu Mas. Poinnya berarti apapun yang dilakukan orang tua kepada anaknya itu semua karena wujud kasih sayang orang tua sekali kepada anaknya. Betul Meski kadang kita selaku anak itu kadang menganggapnya itu suatu orang tua kok galak, kejam dan sebagainya. benar. Tapi di sisi lain di lain dari yang kita anggap itu tadi, orang tua tetap orang tua dan ingin anaknya menjadi sosok yang berhasil. Nah, betul. begitu. Jadi poinnya itu yang disampaikan Mas Surono, bahwa orang segalak-galaknya orang tua Segala-galanya itu sebenarnya wujud dari kasih sayang orang tua Benar. kepada anaknya. Nah, contohnya tadi Mas Surono tentang uang saku, jadi tidak pernah meminta karena melihat kondisi dari orang tua. Ekonomi. Sebenarnya Mas Surono ini adalah sosok yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, karena saya sendiri dulu meminta sangu itu juga agak maksa, tapi karena jadi kadang karena mungkin kebetulan saya sendiri mungkin orang tua masih ada dan bekerja dan punya hasil, mungkin agak lebih beruntung Benar. di waktu itu. Yang paling saya ingat adalah di mana orang tua mau membayar SPP itu nggak bisa Mas, padahal cuma 2.500 dulu. 2.500 SPP aja nggak bisa. Itu sampai nempur, tahu ya nempur ya? Nempur itu berarti jual Beras ya, beras. ke pedagang kayak gitu, namanya nempur. Nah, Jual beras itu hasilnya sendiri atau hasil buruh atau bagaimana? hasil sendiri. Jadi nempur untuk bayar SPP itu yang sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah di dalam diri saya itu terbiasa untuk tidak meminta kayak gitu, tapi insya Allah ngasih lah kayak gitu. Ya, berarti lebih bagus tangan di atas, di atas daripada tangan di bawah. Betul. Gitu. Nah, mungkin Mas Ari punya pengalaman yang menyentuh juga, yang mungkin mengingatkan Mas Ari kepada orang tua. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih komplit ya. Mungkin bisa ceritakan tentang pengalaman Mas Ari kepada orang tuanya. Ya, kalau untuk pengalaman yang masa-masa kecil itu ya saya rasa nggak jauh beda ya. Benar. Masalah Namanya perekonomian kita di kampung itu ya setara yang jelas kan. Masalah uang saku, kesusahan jajan bayar sama. SPP gitu kan, jajan dan sebagainya. Itu kita minta itu terkadang ada, terkadang enggak. Dan kalaupun ada, kita itu cuman dikasih uang saku tuh 100 rupiah Mas ya. Waktu itu 100 rupiah 100 ya? rupiah. Nah, waktu itu 100 rupiah itu bisa mendapatkan apa itu? Udah dapat gorengan, Iya. dapat es, gorengan itu sudah sama pasti. es. Iya. Waktu itu gorengan masih 50 rupiah kalau nggak salah. Jadi intinya persoalan kita di waktu kecil itu memang kurang lebih sama ya kalau Kurang lebih kehidupan sama. di kampung. Memang sama kalau Memang sama saya ya? Sama, kita kan kebetulan satu daerah. Satu Jadi, daerah. Dan sama-sama orang tuanya adalah Iya, seorang petani. petani. Orang tua saya juga petani. Bedanya orang tuanya Mas Surono sudah dipanggil Iya, sama Gusti sudah ada. Allah. Kalau Mas Mas Ari Ari masih komplit, dan tolong nanti tetap diberikan Iya. kasih sayang ya. Jadi Insya Allah. mungkin karena setelah kita menjadi dewasa seperti ini, kita menyadari bahwa orang tua itu perannya sangat penting sekali. penting. Dan kadang kita mempunyai perbuatan yang memang sebenarnya dosa. Apalagi kalau kita sudah menjadi seorang ayah. Oke, Mas Surono dan Mas Ari, ini sangat sangat berfaedah sekali ya. Amin, Karena mudah-mudahan. tadi semoga apa yang disampaikan Mas Surono dan juga Mas Ari bisa diterima atau bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Amin. Amin. Dan mungkin untuk statement akhir, bagaimana teman-teman kawula muda ini bisa semangat dalam menjalani hidup dan bisa menjadi, insya Allah menjadi sukses. Sebenarnya pesan saya sih yang paling utama adalah selalulah jagalah sholat. Jangan pernah melalaikan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu paling utama. Sholat Anda bagus, insya Allah rezeki akan ngikutin Anda. Kejarlah akhiratmu, duniamu akan ngikuti. Wah, Itu. statement luar biasa. Jadi jangan
sampai kita meninggalkan kewajiban kita Betul. adalah sholat 5 waktu. Tepat waktu. Dan kejarlah akhirat, rezeki duniamu akan mengikuti. Betul. Oke, ini statement dari Mas Surono. Kemudian Mas Ari bagaimana? Jadi kalau menurut saya ya meskipun saya ini juga belum sukses, tapi Belum saya sukses ya. Rezekinya mungkin masih nyantol yang masih di. nyantel. Nah, Mungkin itu ditampung dulu, nanti kalau udah besar dikasih bolongan yang besar gerujuk ke sampean. Bisa jadi. Alhamdulillah ya, Gitu. mungkin begitu ya. Oke. jadi saya tetap ya berpesan lah kepada teman-teman semua, jangan lupa bersyukur dan nikmati prosesnya, cintai apapun itu usahanya. Jadi oke, begitu jadi Mas Surono dan juga Mas Ari adalah 2 teman ya. Sahabat ya. Sahabat. Saya juga sahabat juga Iya, nih. benar. Dan juga Mas Kek, siapa Mas Kek? Oke, Mas Triono. Mas Triono itu Iya. tegesan rokok. Walaupun tegesan yang dibuang-buang tetap kita harus anggap sahabat. Nah, kita harapannya saya pribadi persahabatan kita tetap harus langgeng terus sampai ke akhir hayat, Amin, amin. bisa membawa kita ke surganya Allah Amin. nantinya. Dan ya tadi semoga rezeki itu tidak tertukar dan saling memberikan pintu atau keran rezeki. Nah, gitu. Oke. Oke, mungkin itu kita sampaikan dan kita sekarang di suasana yang sejuk sekali Mas Surono juga Mas Ari, kita di Embung Langgeran. Tempatnya sangat sejuk luar biasa sekali dan sampai jumpa di konten berikutnya bersama host Kecing Andal. Oke? Tapi sini apa bijiru nih? Di sini apa? Woh. Gue buat coba jijal nak bu. Ora maksudnya kene kena Ora, kena kuwi. godhong apa? Godhong apa sih obos-obos itu? Dan karungmu ini sini apa? Bu? Wah, wah. Nanti. Ora ketera. Bu. Ini bentuk malah cek ini. Lentret menjogo. Iya. Sip, wes mantap. Iya, golek rongsok mas. Yo. Gue neng kono, kata kene.